Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Berisi rekaman webinar Digital Brand and Packaging yang disampaikan oleh Mas Hendrik Bayu, owner dari Markas Desain, yang diselenggarakan oleh komunitas berbagi bersama berkembang BBB Indonesia pada tanggal 21 Maret 2021. Silahkan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hendrik ini dari Markas Desain yang malam ini akan sharing pengalaman ilmunya tentang brand dan kemasan, Mas Hendrik ya. Iya. Oke, alhamdulillah sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah, Mas. Lagi santai ini. Lagi santai ini di Sidoarjo atau di mana, Mas Hendrik? Di rumah Malang, di rumah saya yang di Malang. Oh, di Malang. Nah, jauh ya, teman-teman. Mas Hendrik ini mungkin sudah tahu peserta kita ini bukan hanya di wilayah Jatim, Mas. Jadi teman-teman BBB ini kita juga tersebar di beberapa kota, ya. Jadi memang banyakkan di Jawa Timur, terutama Surabaya, Sidoarjo. Tapi juga kita juga ada di Kalimantan Utara, Tarakan, ada di Jakarta. Kemarin itu juga ada yang Sumatera yang join. Mudah-mudahan malam ini juga join. Oke, Mas Hendrik, monggo waktunya saya persilakan untuk perkenalan ke teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Bagus. Kemarin dimintai tolong untuk sharing atau berbagi ilmu ke teman-teman. Sebenarnya bukan berbagi ilmu ya, berbagi pengalaman saya aja. Jadi saya ini juga UKM sama, dan saya juga belajar ke Mas Wahyu dan Mas Bagus untuk ekspor juga. Ini juga mau belajar juga. Nanti mungkin saya akan sharing pengalaman saya untuk membuat produk ini bagaimana kuat di branding dan positioning-nya dengan mengubah kemasan aja sebenarnya itu. Karena saya juga praktek sendiri, benar-benar praktek, mulai jualan keripik yang mungkin murahan ya, saya bisa menjual dengan harga yang mahal gitu loh. Yang biasanya 1.000-an saya bisa menjual dengan harga 25.000. Yang biasanya 10.000 saya bisa menjual dengan harga 50.000. Nah, ini mungkin nanti yang harus dipelajari teman-teman bahwa jual dengan harga mahal itu pun bisa gitu. Jadi untuk UKM nggak harus murah-murah gitu, tapi benar-benar kalau produknya bagus kita jual juga harus harga yang bagus atau yang lebih mahal lagi. Meskipun dengan produk yang sama, Mas ya. Iya, dengan produk yang sama, mungkin nanti dikasih value yang mungkin sedikit beda atau nanti packaging-nya diubah atau positioning-nya yang diubah menjadi marketnya menengah atas. Ini langsung materi, Mas Wahyu bisa? Oke, siap. Nah. Salam kenal semua ya. Ya, oke, Mas. Oke, kelihatan ya? Nah, ini kelihatan ya. Oke. Mungkin judulnya packaging plus positioning. Kenapa? Karena ketika kita sudah merubah brand, packaging, dan positioning, insya Allah nanti harga itu bisa lebih mahal. Jadi saya pilih judul packaging plus positioning. Jadi kemasan ini, packaging itu sangat mendukung banget, sangat mendukung untuk memperkuat positioning kita untuk menjual harga lebih mahal. Next. Boleh next, Mas Wahyu. Oke, kenalan dulu, nama saya Mas Hendrik Bayu. Punya usaha keripik usus yang pertama. Nah, ini. Mulai dari nol tadi, benar-benar dengan modal yang pun saya nggak pernah sama sekali pinjam hutang bank atau pinjam orang tua. Benar-benar 300.000 saya putar menjadi sekarang mungkin sudah miliaran seperti itu.
Jadi benar-benar dan ternyata bisa, makanya saya bilang UKM itu bisa kok kalau benar-benar komitmen, konsisten dan mau berkembang itu. Sebenarnya bisa. Dan meskipun produknya biasa, sebenarnya ini produk khusus biasa, tapi saya kemas, saya ubah menjadi produk yang kekinian yang marketnya sudah menengah atas. Awalnya di warung kopi aja produk ini, tapi saya ubah packagingnya, saya ubah brandnya, saya ubah positioningnya menjadi naik kelas sehingga terjual mahal pun nggak masalah. Berarti mulai tahun 2012 itu dulu cuma lokal aja Mas. Lokal aja marketnya. Sekarang alhamdulillah udah luar kota atau pernah di Hongkong sih, pernah di Hongkong TKI yang beli, pernah di Hongkong, alhamdulillah pernah ada reseller Hongkong. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nanti belajar di Mas Wahyu juga. Nyata bisa kok kita ngirim ke luar negeri itu bisa. Nggak harus kontaineran, nggak harus banyak, tapi skala kecil pun bisa. Dan ini berjalan sampai sekarang keripik monster saya. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan bisnis ini menghidupi bisnis saya yang lainnya. Salah satunya ini. Selanjutnya Mas. Nah ini yang mungkin yang saya banggakan dan yang sesuai dengan passion saya. Solusi branding UKM. Saya punya usaha markas desain. Kenapa saya bangga? Bukan karena karena materinya, tapi karena saya bisa berdampak buat UKM. Dari bisnis markas ini, saya bisa berdampak membantu ribuan UKM naik kelas. Jadi untuk naik kelas bukan hanya produknya, bukan hanya benerin kemasannya, tapi yang paling penting itu benerin orangnya, Mas Wahyu. Jadi benar-benar harus orangnya dibenerin dulu, mulai mindset, mulai niat bisnisnya, mulai nanti attitude-nya itu dibenerin dulu. Dan sebenarnya untuk mempercepat produk bisnisnya naik kelas, itu ownernya naik kelas dulu, bener dulu. Kalau ownernya bener dulu, enak kita benerin bisnisnya. Dan di situ juga markas ini juga alhamdulillah sampai sekarang juga tapi teman-teman yang konsultasi bisnisnya khusus pemula ya, markas ini khusus pemula. Kalau mau scale up, kalau mau manage sistem yang lebih tinggi lagi, nanti cari coach lagi atau cari mentor lagi. Kalau markas ini memang saya khususkan, saya positioningkan untuk khusus pemula. Jadi benar-benar saya bantu. Yang modal minim, itu spesialis saya. Istilahnya yang startup Mas ya? Ya, startup yang modal minim, nggak tahu bisnis, benar-benar atau habis pensiun, nah itu spesialis markas desain. Ini buat teman-teman yang mungkin saat ini masih dinas Pak ya, ada dinas, nanti pingin pernah dinas, pingin usaha, pingin buka ini, monggo nanti teman-teman bisa sharing sama Mas. Yang lain yang lebih kompeten. Next. Coba kalau mau lihat karya-karya kami, lihat di Instagramnya Markas pakai Z, Markas Desain. Mungkin nanti bisa tahu, ternyata dari packaging sudah bisa mempengaruhi kelas atau produknya ya. Nah, ini saya yang ketiga, ini harum manis. Harum manis setelah saya dua bis tadi saya kembangkan untuk harum manis. Kenapa saya milih harum manis? Nah, ini niat saya bantu teman saya sebenarnya. Bantu teman saya Lamongan yang nggak bisa masarin produknya. Saya cuma ngemas saja, dan waktu itu nggak ada kompetitor, sangat mudah sekali jualnya, dan saya jual dengan sangat mahal. Ini jajanan kecil waktu kecil ini Mas. Jadi orang keliling, kalau dulu orang 50 keliling gram itu saya jual 15.000, tambah laris. Padahal saya pulaknya, saya ngambilnya itu 50 kilo, itu 50.000 itu 1 kilo. 1 kilo 50.000. Tapi saya jualnya 50 gram, itu 15.000. Sampai hitung untungnya. Ya. Nah, saya 2 tahun jualan ini, saya bisa beli rumah yang saya tempati sekarang di Malang.
Alhamdulillah. Nah, semoga teman-teman juga bisa gitu. Siap. Ini buat motivasi aja. Dan saya yakin bisa kalau benar-benar fokus mengembangkan bisnisnya satu-satu, jangan langsung banyak. Jadi satu besar dulu bisa menghidupi yang lain, dan besar yang lain lagi bisa menghidupi bisnis yang lain lagi. Jadi benar. per projectnya, per usahanya. Iya, jangan langsung banyak. Punya target banyak ya. kan teman-teman UKM itu langsung banyak, Mas Wahyu. Bisnisnya macam-macam, nanggung semua gitu. Akhirnya tutup semua seperti itu. Kebanyakan itu. Dari Mas Hendrik sendiri ada targetan, Mas, dari kayak tadi kan mulai 2012 dengan khususnya, terus 2 tahun berikutnya. Enggak, sebenarnya enggak ada target. Kalau saya enggak ada target, saya mengalir. Tapi saya yakin saya ingin pengembangan bisnis. Intinya saya punya mindset pengembangan bisnis. Untuk target ini enggak, biar Allah yang menentukan. Ya ini rambut nenek, benar. Rambut nenek. Betul. Next. Oke. Nah ini bisnis selanjutnya. Yang keempat, saya punya usaha ayam goreng crispy, fried chicken kayak Ricis. Tadi Ricis yang marketnya menengah bawah, tapi kemasannya menengah atas. Kenapa saya main menengah bawah? Karena waktu itu ketika bersaing, ya benar. Ketika bersaing di kota, saya akan bersaing dengan McD, KFC, Ricis dan lain-lainnya. Dan itu sangat sulit sekali. Sehingga saya punya celah untuk marketkan di desa-desa. Dan itu nggak dijangkau oleh McD, KFC dan Ricis. Jadi saya fokus ke yang di desa-desa sehingga penjualan tambah rame gitu. Kok tambah rame ketika ada di desa? Karena apa? Mereka nggak jangkau itu. Saya strateginya seperti itu. Kecil-kecil tapi banyak. Sekarang sudah 4 dan mau 5 ini. Dan ini saya kasihkan ke adik dan kakak saya untuk meneruskan atau membesarkan. Biar mereka sudah belajar bisnis dan mereka juga bisa belajar untuk mandiri. Ini kayak ayam crispy chicken positioningnya saus pedas. Kalau di desa belum ada, dan itu juga ini rame juga. Next. Nah, ini usaha saya yang kelima. Ini deodoran spray dengan 5 varian. Kenapa saya milih bisnis ini? Sama, niat saya bantu teman saya yang produksi, tapi nggak bisa jualin. Saya kemas dengan harga, dan saya jual dengan harga 49.000. Dan ini nanti kenapa saya pengennya, Mas Bayu? Ya, ini udah kelas pabrikan, Mas ya? Atau home industry juga ini? Home industry aja. Dan deodoran spray ini, kenapa? Karena saya lihat produk Malaysia itu harganya 100.000 gitu. Dan itu banyak datang di Indonesia gitu. Kenapa kita nggak buat sendiri? Benar-benar bahan alami kita buat dan ternyata HPP-nya murah banget gitu, nggak sampai 10.000. Tapi saya bisa jual dengan harga 49.000, Mas Bayu. Dengan branding, positioning dan packaging yang menarik. Dan nanti kenapa saya fokus di bau badan? Kenapa? Ketika saya mau main di pembersih wajah glowingan, saya sudah kalah gitu. Tapi ketika saya punya positioning merucutkan di bau badan, nah saya bisa main. Gitu. Saya fokus di situ. Nah, nanti banyak turunannya. Ada sabun herbal yang kotak, dan ada sabun cair, dan nanti juga ada scrub bau badan, aromaterapi juga untuk bau badan, dan juga nanti terakhir parfum. Nah, turunannya khusus spesialis, jadi Cosi ini spesialis bau badan. Nah, bisnis harus seperti itu. Kalau nggak punya positioning, nggak punya kelebihan, nggak punya fokus, nanti akan kalah bersaing dengan yang lainnya. Nah, kalau kita punya spesialis, kita jadi spesialis di bidangnya, insya Allah ini nanti dicari orang, Mas Wahyu. Dan UKM, menurut saya kenapa saya packaging dan positioning yang tepat, karena nanti kalau teman-teman UKM nggak punya positioning, akan nanti nggak gampang diingat. Gitu. Paham ya? Gitu. Next. Oke, packaging.
Sini semua sepakat ya. Packaging selain melindungi produk, juga sangat penting dalam meningkatkan penjualan. Meningkatkan harga dan positioning produk di benak konsumen. Jadi kemasan ini selain melindungi juga bisa meningkatkan harga. Jadi kalau kemasannya, kalau harganya mau naik, ya kita harus menambah aset atau menambah investasi di kemasan gitu. Itu wajib menurut saya. Kenapa? Nanti biar harganya naik 3 kali lipat nggak masalah sebenarnya dari kemasan itu. Contoh saya pernah membuat batik namanya batik Janggala Sidoarjo. Itu dari namanya waktu itu awalnya Batik Maju Jaya. Saya suruh kemas yang bagus lagi. Awalnya dia jual hanya 350.000, ketika saya suruh kemas yang bentuk box, terus di dalamnya ada ucapan terima kasih, di dalamnya ada narasi cerita, ada handtag, ada hadiah bonusnya, dan kemasannya juga tebal, dan di dalam kemasan juga ada kemasan lagi, ya harganya bisa naik 3,5 juta dan laku gitu. Gara-gara kemasan, karena memang batiknya bagus dan batik tulis asli. Jadi ketika kemasan bagus, kita bisa dengan pede menjual dengan harga mahal, dengan target market atau positioning yang tepat. Waktu itu saya suruh jualnya di pameran ekspatriat atau dinas-dinas yang menengah atas, seperti itu. Next. Nah, kalau mau desain kemasan atau desain logo, serahkan pada ahlinya. Jangan nyoba-nyoba desain sendiri. Nggak harus di markas, tapi jasa-jasa yang lain banyak. Serahkan benar-benar yang mereka di bidang expert di bidang kemasan. Jangan nyoba-nyoba desain sendiri, karena saya yakin ketika desain sendiri pun itu cuma egonya saja. Cuma mereka suka, bukan market atau konsumen yang suka. Karena kami desain itu khusus untuk yang disukai market, yang disukai konsumen seperti apa, sesuai dengan produkmu, sesuai dengan karakter produkmu yang disukai konsumen. Kita buatkan untuk konsumen, bukan untuk Anda. Karena yang beli nanti konsumen. Paham ya? Jadi serahkan pada ahlinya. Kebanyakan kalau desain sendiri idealis. Aku suka warna ini, Mas. Aku suka nama ini, Mas. Yang suka ownernya, tapi konsumen suka enggak? Kalau kita lebih mengarahkan ke konsumen. Misalnya target market anak muda, kita buat desain yang sesuai dengan anak muda. Misalkan targetnya premium dewasa, kita desain dengan yang premium, meskipun warnanya kita nggak suka ownernya. Tapi kita harus sesuai dengan target marketnya, Mas Wahyu. Seperti itu. Jadi serahkan ahlinya aja. Itu Mas mahal, iya. Karena investasi aset Anda. Contoh Mas bagus juga bawangnya, kemasannya bagus pun jadi mahal. Next. Memang gini Mas, kebanyakan memang kalau startup ya, saya bilang teman-teman yang baru melangkah, itu idealisnya besar. Jadi terutama yang pemilik modalnya besar, itu merasa saya ini usaha saya, tapi tanpa menganalisa lebih detail untuk ini marketnya seperti apa. Jadi saya setuju sih dengan serahkan pada ahli, itu memang setuju banget. Karena memang dari situ paling tidak kita idealis kita seperti apa, sejauh mana itu yang akan terkontrol. Siap. Next. Terus kenapa harus tahu positioningnya? Karena segala upaya untuk menentukan persepsi di benak konsumen atau aktivitas branding yang menentukan persepsi di benak konsumen sehingga membuat posisi produk yang unik dan atau spesialis. Dan ini mempermudah konsumen ingat jadi alasan untuk membeli. Jadi produk Anda harus punya positioning yang tepat atau spesialisnya di mana, uniknya di mana itu. Jadi harus tahu, nggak hanya sekedar jualan cilok atau mie, tapi nggak tahu marketnya siapa. Gitu loh. Kalau memang sudah legend enak, tapi kalau sekarang kalau kita nggak punya positioning, kita nggak legend ya nggak laku. Kalau Mas jualan mie kok ramai meskipun nggak ada, iya dia sudah legend, dia sudah brainstorming dari nama legendnya itu yang sudah lama, itu sudah banyaknya marketing tahun mungkin Pak ya. Itu loh bedanya di situ. Kalau sekarang sampai ngandalin itu ya nggak bisa gitu. Butuh waktu ratusan tahun atau 50 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan seperti itu. Next.
Nah, contohnya ini sama-sama sabun, tapi yang satu spesialis di kesehatan, yang satu di kecantikan. Padahal sama sabun dan ya nggak mesti langsung cantik, cuma membangun persepsi aja gitu. Ketika pakai lip juga nggak langsung cantik, tapi ketika orang pakai sabun itu yang ngerasa mewah gitu loh, ngerasa cantik gitu. Dan ini yang disebut positioning dalam sebuah produk. Sama ketika lifebuoy pun kita nggak langsung sehat, tapi persepsi ini juga mau nambah menguatkan kita untuk bahwa lifebuoy ini ya biar agar kita sehat dari bakteri dan lainnya seperti itu. Paham maksudnya Mas Bayu? Paham. Nah, seperti itu. Next. Dari kemasan ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, kayak di batik atau craft yang lain. Ini salah satu contoh bisa menaikkan harga yang craft atau batik yang bisa awalnya 500 ribuan menjadi puluhan juta atau 3,5 juta dengan cara seperti ini. Next. Nah, harus ada logonya, misalkan logo yang menarik, yang pas, yang bagus, yang sesuai dengan karakter produk, yang apa namanya, yang berkelas, nah, seperti itu. Next. Nah, wajib ada box-nya yang benar-benar kelihatan premium, benar-benar kelihatan mewah. Ketika buka, ketika dibeli atau unboxing itu ada kebanggaan. Bahkan nanti secara sukarela pasti di video. Kalau memang box-nya bagus, box-nya meskipun hanya kain, tapi kalau box-nya kita bagus, kelihatan premium, orang akan bangga ketika mendapatkannya. Yang membeli pun akan bangga. Mas ada yang beli, pasti ada. Market itu pasti ada. Menengah atas itu pasti ada. Orang yang punya uang itu nggak mikir harga sebenarnya. Dia mikir kebanggaan, dia mikir gengsinya, dia mikir kesenangannya seperti itu. Uang nggak masalah. Next. Ada handtag-nya. Next. Juga untuk menunjukkan ada ucapan terima kasih. Bayangkan ya, teman punya jualan gamis, gamis yang harga awal modalnya 125, sampai bisa jual harga 500.000 pun dengan konsep ini saya yakin bisa, selama kainnya bagus, jahitannya bagus, modelnya bagus. Saya yakin dengan kemasan seperti ini bisa naik 200% atau 100%. Kartu ucapan terima kasih ini untuk apa? Untuk nyerang emosinya. Kalau dikasih siapapun, kalau diucapi terima kasih itu pasti senang Mas Bayu. Ini secara menarik emosi. Mas. Menarik. Kartu Meskipun ucapan apapun, ini, produk apapun, ada ucapan terima kasih, mendoakan yang baik, mendoakan pembelinya, itu tambah luar biasa. Sepele tapi kena, gitu. Menurut saya seperti itu. Next. Apa Mas Bayu tadi mau bilang apa? Ya, kartu ucapan. Kartu ucapan ini menarik Mas. Karena brand-brand besar sendiri, beberapa hari yang lalu saya antar saudara beli handphone ya dengan brand yang sudah terkenal, HP. Itu di dalamnya sekarang itu ada ada kartu ucapan dari co-founder, dari foundernya malahan. Jadi ada fotonya, langsung, ada ucapan dari langsung. Kan gitu. Rasanya beda ya Mas Bayu ya. Beda. Jadi ini dari founder brand ternama aja masih seperti ini gitu saya. Gitu. Iya. Itu. Jadi memang saya setuju kartu ucapan ini buat brand-brand yang premium itu memang wajib Mas ya, kalau saya sih. Siap. Okay. Itu kalau mau harga itu kan harga, tapi kalau Mas dibuat untuk saya yang produknya jajanan, produknya saya pakaian bisa ya, sangat bisa, semua bisa gitu. Atau misalkan nanti yang pakaian atau yang batik ya bisa dikasih kartu limited edition atau garansi, nggak apa-apa, ngeprint sendiri nggak apa-apa. Biar apa, kesannya, persepsinya orang itu diistimewakan gitu. Oh benar-benar produk ini dijaga ya, benar-benar produk ini berkualitas ya. Saya yakin bisa menaikkan harga yang 350.000 menjadi 2,5 sampai 3 juta batik itu, dengan saya konsepkan seperti ini Mas Bayu. Dan beliau bilang yo, kok tambah laris Mas? Tak kira nggak laku. Ternyata tambah laris ketika di konsep seperti ini. Next.
Atau ditambah lagi dengan cerita apa namanya story-nya, cerita dengan pembuatannya atau sejarahnya atau cerita konsepnya di narasi. Jadi ada kayak ceritanya, narasinya juga itu mempengaruhi karakter. Oh, cara pembuatan ini namanya ini, ceritanya seperti apa, tulis saja buat apa narasi gitu. Narasi bahwa produk ini benar-benar dibuat dengan keseriusan, dengan cinta, dengan emosi, ya enggak masalah. Atau dengan cerita karakter boleh. Jadi kayak ada nyawanya seperti itu Mas Bayu. Dan ini juga biasanya saya suruh yang biasanya jualan batik atau jualan kerajinan, biasanya tak suruh buat cerita atau narasi seperti itu. Yang terakhir ada hadiah kecil, kalau mungkin hadiah kecil atau apa seperti itu, atau dompet atau tas atau apa seperti itu. Ini juga apa? Mengesan wow, wow-nya. Wow. Oh, apa diperhatikan lebih gitu. Ekspektasi lebih. Kita ngasih ekspektasi lebih ke konsumen. Itu akan mengingat terus dengan brand kita dan akan merekomendasikan brand-brand kita atau produk kita. Seperti itu Mas Bayu. Terima kasih. Ini Mas, kalau semisal kan ya kita namanya UKM ya, kadang-kadang kemasan kan langsung produksi banyak. Nah, karena di pabrik kemasan sendiri ada batasan minimal order yang saya tahu paling kecil aja 500 pieces ya, atau 1.000. Nah, terus ini kalau harus ada ditambahin dengan kartu ucapan, nah gitu kira-kira gimana Mas? Oke. Sama sebenarnya. Sebenarnya yang saya lakukan apa? Pertama, kan ketika kita ngomong UKM, ketika ada penjualan, oke, nggak harus langsung bagus, tapi kita fokus dalam arti pengembangan dana, kita mengumpulkan yang namanya dana pengembangan bisnis. Jadi ingat Mas Wahyu, modal saya 300.000, saya fokus di penjualan dulu awal, pakai stiker, pakai paper bag. Ketika saya ingin kemasan bagus, saya menyimpan uang dana pengembangan bisnis. Nah, saya punya mindset, punya tujuan bahwa saya tahun depan harus kemasannya bagus. Gak apa-apa awalnya, tapi saya nggak ngomong langsung harus kemasan bagus, tapi ini proses. Paham ya? Kebanyakan kelemahannya UKM, Mas nggak bisa, nggak ada uang. Dan mereka kan terus seperti itu 2-3 tahun ke depan. Mereka kenapa? Karena mereka nggak ada yang namanya dana pengembangan bisnis. Gitu loh. Paham ya? Yang difokuskan jadi, selama ini memang nggak ada alasan iklan. Lagi. Iya. Iklan. Nah, seperti itu. Nah, harusnya ada dana pengembangan bisnis untuk apa? Ya desain, packaging, cetak, seperti itu. Kenapa? Nanti harga kita akan naik. Ketika harga kita naik, margin makin tinggi, dan ketika masih makin tinggi ya kita bisa ngiklan juga lebih banyak lagi, atau kita promosi lebih banyak lagi. Intinya harus benar-benar manajer uang, memanage uang untuk pengembangan bisnis, untuk promosi, untuk tema dan lain-lain. Intinya sebenarnya manajemen uang sih kalau menurut saya. Karena saya dari 300.000 bisa kemasan seperti ini, bisa membuat rombong seperti itu, bisa membuat bisnis baru. Kan intinya di manajemen uang, Mas Wahyu. Paham ya? Jadi nggak ada alasan. Karena kebanyakan mereka ya. Dan memang harus nyetak minimal 1.000 sih. Ya. Ini Mas Hendrik, sorry. Saya lihat beberapa mungkin saya ngelihatnya sih brand-brand terbesar Mas ya, semacam kayak Orang Tua atau Indofood gitu ya. Itu di momen-momen tertentu kayak semisal menjelang Ramadan ya sebentar lagi nih. Itu merubah tanda kutip merubah kemasan meskipun minor. Jadi kayak kalau yang buat parcel itu jenengan bisa ngamatin ini ada tambahan kayak pita yang ini ucapan Ramadan sama ini ya kayak gitu Mas. Terus ya itu momentum, desain momentum. Memang harus, kalau memang brand besar ya. Tapi kalau UKM yang penting fokus kemasannya dulu aja. Kemasan dulu kita pantas, insya Allah kalau masalah itu nanti pelan-pelan kita bangun benar-benar. Makanya ketika bisnis sudah jalan, saran saya ada namanya dana pengembangan bisnis. Tadi bisnis nggak harus kemasan, tapi juga investasi layer ke atas, Mas Bayu. Contohnya kita menambah ilmu tentang branding, packaging, seperti itu. Dengan strategi marketing, seperti itu.
Jadi benar-benar apa ya? Yang berkembang bukan hanya produk, tapi orangnya juga. Gitu. Jadi leher ke atas. Seperti itu. Iya, benar. Dan saya yakin nanti kalau sudah tahu ilmunya, mereka akan ada percepatan. Nah, ini nanti juga saya mungkin mau sharing juga bagaimana sih kok saya bisa jualan ini meskipun nggak produksi, nggak punya karyawan tetap, tapi saya bisa buat tim yang kuat gitu. Namanya nanti saya jadi juga, saya jualan produk yang Cosi ini, saya punya 4 tim, tapi saya nggak gaji mereka gitu. Nanti saya mau sharing di sini. Ya benar. Next. Nah. Ini sih menurut saya 4 pilar UKM. Kebanyakan teman-teman semua 4 pilar ini dilakukan sendiri, benar nggak Mas Bayu? Benar. Mulai usaha, modal, ya, terus produksi, dirjen, upload, ya kan, ngemas, promosi, nagih, semua dilakukan sendiri. Oke. Untuk awal dilakukan sendiri, saya nggak masalah. Tapi kalau sudah 6 bulan jalan, masih sendiri, apalagi setahun masih dikerjakan sendiri, itu namanya bukan bisnis, Mas. Tapi apa tadi namanya? Kerja bakti. Dirjen, Mas. Direktur Dirjen. Dirjen. Nah, Dirjen apa? Kenapa nggak bisa berkembang? Ya karena ini nggak mau kolaborasi, nggak mau didelegasikan, nggak mau serahkan pada ahlinya. Gitu. Saran saya untuk teman-teman UKM, fokus di salah satu pilar ini, misalkan starting atau yang memulai usaha yang punya modal. Yang kedua, fokus di marketing, kayak Mas Wahyu atau benar-benar affiliate, yang advertiser atau penjual internet marketing, yang minta jualan online. Yang ketiga yang branding, fokus di branding. Nah, saya ini fokus di branding sebenarnya. Jadi saya fokus nyari produk dan juga saya nyari tim marketing. Nah itu. Jadi posisi saya ini di branding. Jadi ketika ditanya, Mas produksi sendiri? Enggak, saya nggak pernah produksi sendiri. Saya nyari partner yang produksi. Kemudian saya nyari partner yang pintar marketing, Mas Wahyu. Kuncinya di situ sebenarnya. Ketika kita fokus di masing-masing, fokus di kekuatan kita, nah, itu akan terjadi percepatan. Jadi nggak ada masalah, Mas ya. Mending posisikan ya. Saya melihatnya, sedikit juga melihat ke brand yang besar. Saya juga contoh itu Unilever, Mas ya. Itu fokusnya di marketing. Benar banget. Benar. Marketing dan branding sebenarnya. Karena yang produksi itu pihak ketiga, pihak kedua. Iya. Diambil ya itu yang benar. Nah, UKM ngerasa bisa dikerjakan semua dan nggak percaya orang. Nah ini kesalahannya. Kalau kita nggak percaya orang, nggak percaya siapa, gitu. Ya kita apa ya? Bismillah, dalam arti kita harus pintar memilih orang yang tepat, dalam arti kita nepuk dada ke orang, nepuk pundak orang, bukan nepuk dada. Gitu. Makanya kebanyakan gagal kenapa? Mereka ini dilakukan semua. 6 bulan, 1 tahun masih tetap semua. Saran saya fokus satu, kuatmu di mana? Kuatkan di situ. Ketika saya fokus di branding, ya, saya nyari orang produksi, saya nyari orang marketing, udah. Tuh. Paham? Seperti itu. Kalau nggak kolaborasi ya. Kalau apalagi sekarang anak muda itu hebat-hebat. Anak muda itu kolaborasi juga hebat-hebat. Anak muda yang yang miliaran, yang ratusan juta itu sudah banyak. Kalau kita generasi X ya, X dan Y ini kalau nggak kolaborasi, kita nggak kolaborasi sama anak muda, akan ketinggalan, benar-benar ketinggalan. Next. Nah, ini yang saya lakukan, saya punya pola 2N dan 6T. Setelah kita spesialis di mana kita tentukan. Nah, ini pola ketika saya mau launching produk. Pola 2N dan 6T. Apa 2N 6T? Yang N itu non teknis, yaitu yang hijau, personal, good owner.
dan good spiritual. Jadi benerin ownernya dulu dan benerin spiritualnya dulu. Benerin orang dulu apa? Menjadi lebih baik, menjadi mindset yang positif, mempunyai attitude yang bagus, mempunyai mental yang kuat, mempunyai kemauan atau impian yang baik. Nah, seperti itu. Good spiritual apa? Berbaginya, sedekahnya, ibadahnya, taat orang tuanya. Nah, ini dikuatkan dulu. Pola 2 ini. Baru kita selanjutnya ngomong teknis. Ya. Jadi 2. Next, Mas. Teknisnya seperti ini. Next lagi. Next lagi. Nah, itu untuk produk ini. Produk ini sudah umum sebenarnya. Ya kan? Yang pertama kuncinya di produk, harus enak. Sebenarnya produk ini, tapi saya kuatkan di positioning, yaitu pedesnya, kuahnya. Seperti itu. Sehingga pembeda jadi yang lain. Yang lain biasanya saus, ini saya buat yang pembeda yaitu kuahnya. Seperti itu. Dengan harga jual 17.000 sampai 10 sampai 17 ribuan. Bahkan yang bisa mahal 18. Next. Good product. Kuncinya di good product dulu. Untuk makanan di good product, untuk di jasa ya good service, untuk di non makanan juga good kualitasnya. Intinya situ. Next. Jadi benerin produknya dulu yang pertama. Yang kedua, good market. Produk ini harus tahu marketnya siapa. Kalau di sini saya fokuskan di market yang anak wanita, muda, penyuka, nah, seperti itu. Harus tahu good marketnya siapa. Kenapa harus tahu? Karena nanti kita promosinya, copywriting-nya, desainnya, kemasannya, kita sesuaikan dengan target market. Nama brandnya sesuaikan dengan target market. Mas, kenapa kok nggak marketnya dulu baru produk? Oke. Karena kebanyakan UKM itu punya produk dulu, baru bingung, Mas marketnya mau kemana? Benar nggak Mas Wahyu? Kalau perusahaan besar, biasanya riset dulu, ketemu market, baru buat produk. Karena ada dana riset dan ada dana pembiayaan buat produk. Tapi kalau UKM, biasanya saya tanya, Mas saya punya produk ini, marketnya kemana ya? Jualnya di mana ya? Nah, seperti itu. Makanya biasanya berawal dari hobi, Mas. Hobi iya, masak, hobi, atau bikin, bisa masak akhirnya, apa, ya. bisa buat apa. Nah, UKM kan gitu, makanya produk saya dulukan. Kalau saya ngajar di corporate, berarti saya market yang saya dulukan. Ini karena ngajarnya di pemula, pasti dia sudah bisa masak ini, masak itu, Mas tinggal marketnya, siapa, positioningnya kemana, kemasannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita balik. Next. Nah, baru kita buatkan, ketika market produk sudah ada, kita baru gunakan logo yang tepat. Nama brand yang tepat, jangan maksa nama anaknya, namanya sendiri, atau nama suaminya, atau nama yang umum, seperti itu. Atau yang nama yang disuka, jangan seperti itu. Jadi benar-benar nama yang brand yang sesuai dengan target market dan karakter produk. Yang kedua, packaging yang menarik. Packaging sangat penting yang kita sepakati di awal untuk menaikkan harga dan membuat positioning menjadi kuat. Dan juga keempat, penjualan atau outlet atau kantor atau brandingnya yang dilihat itu menarik dan sesuai dengan target market juga, sesuai dengan konsep juga. Next, good branding. Nah, terus yang keempat, good content. Ketika kemasan sudah jadi, baru kita mainkan kontennya. Apa foto produk ini wajib, desain yang menarik juga. Ya, kalau mau naik kelas, kalau nggak melakukan ini ya jangan berharap. Ya. Terus video yang bercerita, ya, itu bisa. Ini di acara webinar sebelumnya, Mas, pekan-pekan sebelumnya itu kita bahas masalah konten juga. Jadi pentingnya konten, dari konten untuk jadi penjualan. Itu udah pernah kita kupas. Pertama, dulu itu sama Mas Mega, istrinya Mas Mega, Mbak Kiki, itu masalah Instagram ini. Nah, itu juga termasuk juga yang dilakukan Mas Mega sama sebenarnya. Dan juga video yang punya Mas Mega juga alumni markas juga, alhamdulillah sekarang juga luar biasa beliau,
sudah sama Mas Mega dari produk saya arahkan yang brown chip itu dulu beliau konsultasi ke saya, dia jualan brown chip yang awal itu brownies kayak roti brownies dengan harga 60.000. Terus saya bilang, kalau kamu main brownies seperti ini banyak yang jual lebih enak, lebih murah. Kamu akan kalah dan kamu akan ketika ngirim jauh nggak bisa. Terus saya tantang beliau buat produk yang brownies tetap, tapi bisa dikirim se-Indonesia. Akhirnya beliau buat snack brownies dengan positioning baru, yaitu brownies snack. Saya kasih nama brown chip karena anak kagetnya anak muda dengan desain yang anak yang makan brown chip. Nah, seperti itu. Milenial lah. Nah, sekarang sudah 300.000 per bulan penjualannya, ratusan ribu per bulan lah. Itu termasuk UKM yang naik kelas. Saya juga bangga beliau sukses dan pasti pasti nanti berdampak juga yang lainnya, dan juga dia sharing juga, dan dia juga good owner juga, orangnya baik, attitude-nya bagus. Benar nggak Mas Wahyu? Ya, berbagainya luar biasa. Itu salah satu kunci sukses ya, good owner. Beliau juga alhamdulillah alumni Markas juga. Atau giveaway collab sama selebgram, ini juga konten yang menarik. Giveaway boleh, collab sama selebgram juga boleh. Next. Ya, buat teman-teman yang mungkin pekan lalu yang waktu membahas masalah Instagram ini belum nggak sempat nyimak, kita udah ini sih Mas Hendrik, udah upload webinar kemarin di channelnya Komunitas BPB Indonesia Berbagi Bersama, ya itu bisa dilihat nanti. Itu sudah ada kita kupas, termasuk materinya pengen lihat seperti apa, kita juga sisipkan linknya untuk lihat lebih detail. Itu sih. Oke. Ketika konten sudah siap, ya teman-teman, ketika konten sudah siap, baru nanti pilih media yang sesuai dengan target market. Ya, jadi sesuai media yang misalkan di Instagram, karena targetnya anak muda, wanita ya di Instagram, TikTok dan Facebook. Saya mainkan di situ. Harus sesuai dengan target market Mas Wahyu. Yang bisanya ini ya ini. Terus endorsement juga, iklan juga boleh. Kalau memang ada dana untuk promosinya, marketingnya boleh. Jadi aktifkan ini. Nah, ini butuh konsisten, komitmen dan fokus. Ya, kalau mau konsisten, komitmen dan fokus. Setiap hari harus ada. Ya. Bahkan kenapa harus setiap hari harus terlihat? Karena branding itu keterlihatan, sering dilihat. Kenapa Aqua mie goreng masih tetap iklan meskipun tidak terkenal? Karena perulangan terus akan menguatkan mereka. Paham ya? Mas Ayu? Ya. Jadi Aqua pun sudah terkenal, sudah top of mind, masih tetap promosi, tetap iklan. Masa kita UKM dibuat ada yang media gratisan kita dikasih gratis, kenapa kita nggak promosi? Sayang Mas ya. Sayang banget gitu. Seperti itu maksud saya. Jadi setiap hari harus ada. Ya. Next. Dan beriklan atau berpromosi itu tidak harus mengeluarkan biaya. Oke. Kalau ada dana boleh. Kalau memang nggak ada dana, yang gratisan banyak caranya. Maksimalkan di situ. Intinya komitmen konsisten. Itu aja sih. Next. Terakhir good channel. Jadi distribusinya dimudahkan. Mulai dari pesan dikirim, bisa ngirim luar negeri. Ya, ini termasuk yang channel yang bagus, bisa ngirim luar negeri sama satu, kemudian good channel. Kalau produk yang bisa dikirim luar negeri, saya yakin kecepatannya lebih mudah. Karena makanya saya senang jual produk yang bisa dikirim itu. Saya paling senang itu. Terus tempat yang nyaman dan bagus. Biar nanti orang dapat mengunjungi ya juga enak. Terus pakai online juga, GoFood, offline juga boleh. Dan kecepatan pelayanan, servis yang bagus atau CS yang cekatan ini juga penting banget Mas Wahyu. Dan juga teknis ini jalan, kepuasan pelanggan akan jadi sales secara otomatis dan gratis. Dan akhirnya dipromosikan oleh mereka Mas Wahyu.
Kalau kemasan bagus, produknya bagus, ya, harga mahal nggak masalah. Yang penting puas semua, insya Allah saya yakin nanti mereka puas dan otomatis di-story-kan sama mereka, dipromosikan sama mereka, diuploadkan sama mereka. Dan saya membuktikannya seperti itu. Kalau zaman dulu sebelum online rame itu sales M2M Mas ya. Mulut lewat mulut. Yeah. Kalau sekarang story Mas ya, dari story benar itu. WhatsApp atau yang lainnya. Okay. Next. Oke, jadi kuncinya sebenarnya di selain teknis, sebenarnya di good honor dan spiritualnya yang non teknis ini. Nah, kebanyakan teman-teman lupa dua ini Mas Bayu. Cuma 6 aja, fokus di 6 aja, tapi lupa yang 2 ini. Nah, pengen saya fokuskan, kuatkan di 2N, ya, maksimalkan di 6T. Insya Allah kemudahan dan keajaiban akan terjadi dan bisnis Anda akan terasa dimudahkan. Next. Selama produk nanganin, bisnis kuliner bisa sukses selama punya keyakinan dan komitmen untuk membesarkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendrik, ini mungkin sambil nyantai, Mas, sambil minum aja nggak apa-apa Mas Hendrik. Iya. Dari tadi soalnya udah cerita terus. Kita buka sesi pertanyaan. Kita lihat dulu di kolom chat Mas Hendrik ya. Jadi di kolom chat ini sudah ada beberapa yang menanyakan. Saya bacakan. Ini juga sudah mulai raise hand. Nanti kita urutkan ya Mas Hendrik. Hendrik, ini kita baca yang dari kolom chat. Mungkin Mas Hendrik juga bisa melihat di kolom chat. Takutnya saya kelewat nanti. Ya. Oh iya benar, kalau yang rambut nenek itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Indi Jana. Jadi apakah ya. Mungkin bisa jawab dulu Mas Hendrik. Mungkin Mas Hendrik kan ada ini ya beberapa bisnis. Kalau yang ayam tadi itu kan sudah diserahkan sepenuhnya sama saudara. Kalau yang market desain maupun yang keripik usus tadi, ini Mas Hendrik sendiri yang handle untuk keuangan atau pihak ketiga? Ya. Intinya ATM-nya beda-beda Mas. Intinya yang pertama di situ. Jadi benar-benar uangnya dibedakan dalam arti keripik sendiri, marka sendiri sama outsourcing di ATM isi saya. Jadi benar-benar dibedakan. Jadi ada uang bisnis, ada uang pengembangan dan ada gaji. Jadi kita sendiri juga digaji Mas Wahyu. Saya gajian juga gitu. Jadi benar-benar dibedakan gitu. Kebanyakan teman-teman UKM itu semua untungnya, profitnya itu dikira punyanya semua gitu loh. Pamernya diambil nanti sisanya buat kulaan seperti itu. Banyak teman-teman seperti itu. Kalau saya enggak, saya gaji diri saya sendiri. Jadi uang omset itu nanti ada uang gaji saya, uang pengembangan bisnis dan juga uang buat promosi seperti itu. Itu ini Mas, untuk besaran uangnya udah paten atau fleksibel mengikuti jumlah omset yang masuk? Fleksibel aja. Misalnya kebutuhannya berapa? Misalkan dulu saya awal itu gaji per hari 35.000. Sekarang per hari 100.000 seperti itu. 100.000 gaji saya per hari. Jadi persentase mungkin lebih enaknya persentase aja. Ya benar. Terus uang yang lainnya buat pengembang bisnis dan juga nanti ada uang untuk investasi Mas Bayu. Biasanya kami suka beli emas atau tanah seperti itu. Emas cukim namanya. Bukan antam tapi cukim. Yang kayak batu-batu itu kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Nah, ini investasi jangka panjangnya masih untuk pengembangan. Karena nanti nggak ada potongan. Kalau antam itu biasanya banyak potongan. Betul. Kalau saya suka yang cukim yang kayak batu-batu itu. Batu-batu. Jadi ketika saya uang 100.000 kan saya seperti karyawan biasa. Jadi gaya hidupnya juga biasa aja gitu. Ya, jadi itu melatih mental kita, melatih mindset kita. Ya jangka panjang. Oke Mas, ini kita buka untuk yang sesi tanya jawab sambil nunggu yang mungkin malu atau gimana, monggo
chatting lewat chat, tapi ini ada satu yang udah raise hand, kita buka sesi tanya jawabnya Mas ya. Oke, malam Pak Ilyas Nanti ada yang dapat hadiah kalau pertanyaannya bagus, tak kasih hadiah. Alhamdulillah. Deodoran spray. Siap. Untuk dua orang. Oh, 2 orang Pak. Siap. Ini Mas Hendrik. Oke, Mas Ilyas Batu, monggo. Mungkin bisa dinyalakan audionya. Halo. Belum nyala, Pak Ilyas. Saya bantu dari sini ya. Halo ya Mas Bayu. Ya, oke. Oh ya, maaf tadi. Sudah jelas. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Bayu yang sudah sebagai moderator memberi kesempatan pada saya. Halo. Ya, dengar Pak Ilyas. Ya, yang kedua saya terima kasih pada Mas Bayu juga yang dari The Markas ya, yang sudah memberikan materi. Mas Hendrik. Oh, Mas Hendrik. Dengan Mas Hendrik. Ya. Markas Desain, Pak. Yes. Markas Desain yang menurut saya juga cukup menarik semua. Baik dari tadi ada branding, ada packaging. Saya begini ya, karena saya ini kan juga punya kepinginan untuk membuat membuat produk ya. Nah, yang jadi masalah saya kan enggak pinter desain. Terus terang kalaupun bisa desain itu ya ala kadarnya, jadi tentu tidak bagus lah dibandingkan yang sudah memang ada di bidangnya. Pertanyaan saya begini, Mas Hendrik ya, kan kalau packaging itu macam-macam, ada metallizing, ada plastik bening, ada alufoil yang standing pots itu. Nah, di antara macam ini yang bisa meningkatkan nilai produk itu yang mana? Satu itu. Yang kedua, seandainya saya mau bikin desain produk ke Mas Hendrik ya, minta bantuan lah. Saya ini terus terang banyak kurangnya. Itu kan kita bicara merek ya, Mas. Maksudnya saya tolong buatkan katakanlah keripik ini dengan merek A gitu. Apakah saya harus dulu, maksudnya harus ngecek dulu merek itu bahwa merek itu istilahnya tidak dipakai dalam arti kehaki dulu atau bagaimana? Atau Mas Hendrik bisa membantu untuk seperti itu? Karena saya sebenarnya punya istilahnya angan-angan lah itu loh. Cuma memang belum saya cek sih gitu. Mungkin hanya itu dulu Mas pertanyaan saya di awal. Oh, maaf. Saya lihat desainnya kan sangat bagus Mas Hendrik, yang tadi yang di awal yang rambut itu sama yang di awal itu kan gambarnya full color. Kalau full color kan beda dengan Pak. Ya, betul. Keripik usus dan lain-lainnya tadi itu kan termasuk juga rambut nenek itu kan juga desainnya bagus, full color lah. Kalau saya terus terang ngerti sebenarnya tekniknya cetaknya macam-macam. Cuma kan saya tahu itu mahal itu. Nah, pertanyaan saya tentu di awal tadi sudah dicontohkan dengan 300.000 itu memang pakai stiker itu sudah cukup lah. Tinggal nanti beli jadi standing pots dan sebagainya. Tapi untuk meningkatkan nilai produknya, ibaratnya dari keripik usus yang katakanlah Rp3.000 menjadi Rp10.000 itu kan butuh packaging yang colorful. Nah, itu berapa investasi awalnya yang dibutuhkan itu? Karena nggak mungkin 300.000 kan, Mas Hendrik gitu. Karena terus terang saya siapa tahu ada yang itu murahnya seberapa gitu loh. Agar kita dari UMKM atau usaha kecil itu atau mikro itu tidak awang-awangan gitu loh. Mungkin teman-teman kan juga ingin tahu butuh piro ya gitu kan gitu loh. Gitu. Jadi ketika mereka sudah mulai dengan start small, mulai dari kecil membuat pakai stiker dan sebagainya, dia bisa saving atau saya ini bisa saving sekian sampai saya mencapai nilai itu, saya bisa mengganti packaging dengan lebih menarik gitu. Mungkin itu saja Mas Bayu. Matur nuwun ya sebelumnya. Oke, Pak Ilyas, makasih Pak Ilyas untuk pertanyaannya. Mas Hendrik ada 3 pertanyaan. Mas Hendrik. Bentar, Pak. Ini Mas Hendrik ada? Ya, sambil menunggu Mas Hendrik ini ada teknis nanti saya bacakan dari beberapa ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Mas Hendrik, pertanyaan tadi sempat keluar ya. Sinyalnya. Oke. Sinyal. Oke. Ada pertanyaan Mas dari Pak Ilyas. Yang pertama masalah bahan. Jadi detailnya tadi
masalah paper sama ini itu intinya mahal itu gimana? Itu kan pasti mahal ketemunya itu gimana nyikapinya Mas Hendri? Produknya apa? Mungkin Pak Produknya apa Mas Ilyas? Produknya apa? Pak Ilyas. Produknya apa? Produknya apa? Halo, masuk ya Mas? Mas Ilyas, produknya apa? Oh ya, produknya apa Mas Ilyas? Nggak pakai headset ini. Nggak, banyak gini ya. Kita banyak keripik ya Mas, Mas Hendri. Kayak gini ya. Ini produk saya Pak. Terus? Betul, kayak semacam itulah. Kalau kita lihat packaging di pasaran kan banyaknya pakai plastik bening toh Mas. Itu. Enggak sih kan. Ya, terus. Dan banyak yang plastik bening biasa, ya atau saya nggak tahu itu PP atau PET atau apa. Mungkin bisa diinfokan karena saya nggak perlu itu. Kan bisa juga ini apa namanya standing pouch. Iya, paham. Nah, itu kalau tadi dari miliknya Mas Hendri kan colorful yang tadi dicontohkan kan. Ya, terus. Tidak murah Mas. Pertanyaannya investasinya butuh berapa ya kan? Oke. Dan satu yang kedua, kalau mulainya ada seperti Mas Hendrik, artinya start small ya. Iya. Itu kan berarti mulai stiker dulu ya kan? Terus. Beli kosongan ya toh. Terus saya stiker gitu. Nah, kira-kira saya harus bagaimana gitu loh? Atau Oke. Ya mungkin nyambung ini Mas Hendri. Pertanyaan itu nyambung juga dari pertanyaan yang ada di kolom chat. Itu ada dari Dani Madam Kitchen menanyakan tentang untuk kemasan bisa order minimal berapa. Ini nyambung jawaban dengan pertanyaan Pak Ilyas. Oke. Untuk awal kalau memang nggak ada dana, saya setuju pakai plastik. Ya, plastik terus stiker. Tapi kalau memang ada dana, investasikan nggak apa-apa. Itu aset. Misalkan contoh, karena nyetak kemasan yang namanya paper foil. Kalau ini namanya rotografur itu kayak snack Citato di Indomaret. Ya betul. Ini rotografur namanya. Ada lagi yang paper foil. Paper foil itu satu biasanya 1.800 sampai 2.500. Paper foil yang standing pot umum full print bolak-balik itu biasanya 1.800 sampai 2.500 namanya paper foil. Ya. Kalau ini namanya roto. Ini nyetaknya cuma harga Rp550, tapi nyetaknya harus 20.000 atau 30.000. Tapi yang tadi paper foil, standing pots, itu nyetaknya 1.000 boleh. Jadi dana yang dikeluarkan berarti berapa? 1.800.000. Pakai itu dulu boleh. Kalau memang ada dananya. Kalau nggak ada, ya pakai plastik stiker. Terus dulu saya kasih paper bag. Tahu paper bag kayak Maichi? Tahu. Saya pakai itu lebih murah. Nah, waktu itu meskipun murah, uang saya nggak cukup. Waktu itu apa yang saya lakukan? Negosiasi. Pas saya bayar mundur ya, karena teman akrab, saya nego, Mas saya bayar mundur ya, saya benar-benar nggak ada uang. Nggak apa-apa, Hendrik, bayaran bawaan dulu nggak masalah. Bayar habis saya nanti pesan lagi ya. Itu yang namanya dalam bisnis ada ilmu negosiasi. Makanya good owner, good attitude itu penting. Karena apa? Karena nanti biar dipercaya orang, Pak. Kalau memang nggak ada uang loh ya. Tapi kalau ada uang, saran saya langsung buat kemasan yang bagus. Karena dengan modal 1.800.000, 2.500 itu juga bisa. Namanya paper foil. Banyak di Instagram cetak paper foil, letak kemasan standing pot, banyak banget sekarang. Tapi kalau mau naik kelas harus seperti itu. Tapi kalau mau Mas, saya tetap mau plastik sama stiker boleh. Tapi market Anda akan menengah bawah dan untuk market yang orang tua. Karena untuk anak muda kekinian online nggak akan mau dengan plastik dan stiker aja, Pak. Itu aja jawabannya. Yang satunya apa? Yang satu main pegang itu kan Monster itu pakai apa? Rotografur. Rotografur tahu ya, flexible printing kan? Ya. Ini metalize atau biasa, plastik biasa? Metalize, Pak. Bukan plastik, metalize. Harga per biji? 550. Minimal 20.000 ya? Iya, 20 sampai 30.000. Ya, enggak terlalu banyak. Itu bisa 4 desain, bisa 4 desain. Jadi gabungan sama UKM bisa. Ya, mungkin info-info ini yang sangat diperlukan sama teman-teman, Mas. Jadi kan iya, nggak apa-apa. Nanti lewat chat aja. Lewat nggak chat. Sampai bukan juta gitu, Mas. Dilanjut lewat chat, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas bisa patungan. Terima kasih. Terus masalah ini Mas Hendrik, pertanyaan berikutnya masalah pengecek. Mas Ayu. Pengecekan Mas. Dari pengecekan nama atau brand. Jadi Pak Ilyas Batu ini punya problem, dia mau kan startup
memulai bisnis. Nah, ini untuk brandnya ini harus ngecek dulu nama, mungkin ngeceknya di mana caranya atau gimana. Takutnya namanya sama atau udah dipakai orang lain. Oh iya. Gimana sistemnya? Nyari website yang namanya DJTKI. Dari situ nanti ada merek, cari merek, nah diketik sudah dipatenkan apa belum, nah gitu loh. Jadi DJTKI websitenya namanya jadi bisa lihat dibantu di chat, di kolom chat Mas Hendrik. Nanti dibantu di kolom chat websitenya apa. Ya. Nah, biar teman-teman juga nyimak di kolom chat. Ya, chat gimana chat ini ya? Oke. Ada website itu. Apa ya? Nanti saya kasih linknya Mas Wahyu. Siap. Nanti saya. Jadi ada kok di DJTKI, tapi itu fix-nya itu masih 60%. Kalau mau fix asli, nanti ada jasa yang namanya jasa memang benar-benar dia kerja di DJTKI, dia ngecekkan harga cuma 200.000 untuk ngecek brand, nama brand sudah dipakai apa belum. Tapi untuk yang manual, kita bisa online cara seperti itu. Nanti saya kasih linknya cara ngeceknya seperti apa. Dan memang benar itu keren banget pertanyaannya, dalam arti harus ngecek dulu namanya sudah dipakai apa belum, itu wajib. Makanya jangan nama-nama yang umum, nama-nama yang mungkin jarang dipakai orang, itu kayak Cosi kan artinya apa ya, kan orang nggak tahu, tapi ini, nah itu Mas Bagus, siap, terima kasih Mas Bagus, PDKI, DGIP, nah itu tadi linknya Pak, boleh dicek di situ. Ya, terima kasih Mas Bagus. Yang 200.000 bisa diinfo Mas. Apa? Kalau ada nanti info nomornya, siap. Nanti diinfo. Ngecek aja ya, itu ngecek loh, bukan daftar hakinya ya, itu ngecek aja. Siap. Ya. Terima kasih juga. Ya, sukses Pak. Selamat berusaha jual snacknya. Oke, nyusul di belakang Pak Yas, Mas Hendrik, ini di kolom chat kita bacakan lagi. Bentar. Ini ada dari Durian Slider, ya. Mas Hendrik, bagaimana menciptakan pasar kalau customer-nya tidak ada? Apakah itu bisa dilakukan? Jadi dia punya pemikiran bikin produk, Mas, tapi takutnya customer-nya nggak ada atau kecil lah. Itu bagaimana? Untuk menciptakan pasar lah, pertama sebenarnya lihat dulu produkmu ini mampu dipasarkan untuk menengah atas, bisa nggak produkmu? Misalkan sudah punya produk ya, ini ceritanya sudah punya produk Mas Bayu. Ya, sudah punya produk. Ya, oke. Gitu. Ketika sudah punya produk, produkmu ini bisa nggak dimarketkan dengan market yang menengah atas, ya. Terus di mana produkmu ini disukai banyak orang, di anak muda kah, di orang tua kah, atau di anak-anak kah, seperti itu. Kita rinci satu-satu. Jadi pertama naikkan menengah atas, bisa nggak? Kalau nggak bisa, oke kita main menengah atau menengah bawah. Kenapa saya langsung menyuruh menengah atas? Karena di market ini kita bisa mainkan kreativitas, kita bisa mainkan harga, kita bisa mainkan persepsi, kita bisa mainkan branding. Ya. Dan nanti biar nggak capek gitu loh. Kalau kita cuma untung sedikit, capek toh. Kalau bisa UKM ini harus untung yang banyak gitu. Biar nanti biar nanti dibagikan sama tim kita, terus bisa disisihkan untuk promosi, bisa disisihkan untuk berbaginya, sedekahnya dan lain-lainnya seperti itu. Makanya saya menyarankan teman-teman UKM mainkan segmen menengah atas kalau memang produknya bisa. Kalau memang produkmu bisa main menengah atas, kita mainkan menengah atas, kita buat yang beda dari UKM yang lain, terus tahu cari marketmu untuk siapa produkmu ini, untuk anak muda kah, untuk orang tua kah, atau anak-anak kah, seperti itu. Kita mainkan di situ. Cari yang fokus misalkan. Kita ciptakan di situ, kita buat pasar di situ. Seperti itu. Contoh yang saya lakukan waktu itu yang di Harum Manis, saya naikkan kelasnya, saya bidik market yang anak-anak dan remaja, saya buat kemasan yang sesuai dengan target market, desainnya yang sesuai dengan target market, saya jual dengan harga seperti itu. Karena memang marketnya menengah atas, harga 15.000 termasuk lumayan itu untuk anak-anak dan remaja. Seperti itu sih. Ya ini karena ini sih saya kalau melihat produk apa yang marketnya mungkin kecil ya, saya bilang nggak ada yang nggak ada market itu nggak ada Mas. Ya, semua produk pasti ada marketnya, benar. gitu. Tinggal ada, kita cuma pilih. Memang
Cuma memang mungkin belum digali atau belum dioptimasikan. Ya, makanya kuncinya di produk Mas Wahyu nanti. Nanti kuncinya di produk. Ya, contoh kalau saya ngelihat itu dulu bakso aci. Iya. Bakso aci itu kalau mungkin kita ngomong 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu bakso aci ini hanya daerah tertentu aja yang makanan ini ya, jajanan rakyat lah ya asalnya. Nah, saat ini Mas, jajanan bakso aci ini banyak peminat, terutama teman-teman TKI. Ya, benar. Itu paling senang, dan sekarang muncul varian atau dari bakso aci sendiri itu muncul yang lain-lain. Jadi tambah muncul varian yang macam-macam. Ini saya bilang kalau produk nggak ada marketnya, nggak ada Mas. Pasti ada, cuma belum dioptimasikan. Iya, benar. Belum dimaksimalkan. Karena makanya kita balik lagi lihat produknya Mas Wahyu. Kalau aci kan ramenya sekarang kekinian, anak muda apa ya. Saya juga punya murid alumni aci itu waktu itu dia jualan pakai kemasan aja. Sekarang sudah punya outlet, 2 outlet bahkan, dan karyawannya pun luar biasa. Silakan cek di apa namanya di IG saya, Acila namanya. Jadi dia dulu sama jualan snack aci yang dikemas terus didangkan, dipanaskan. Sekarang dia sudah punya outlet. Nah, bisa berkembang seperti benar Mas Wahyu. Jadi dulu kayak nggak laku loh, tapi sekarang kok tambah naik, kita nggak malah mesti naik. Itu tren ekspor dengan skala kecil Mas. Makanya itu banyak yang nyari itu. Ya, makanya seperti yang saya urutkan tadi, teknis yang saya urutkan tadi itu jalankan. Insya Allah nanti pasar itu akan penasaran, akan pingin nyoba itu loh. Itu Mas Wahyu. Yang ini Mas ya? Ah, benar. Nah, ini aja produkmu apa, kenali produkmu, terus produkmu ini marketnya untuk siapa, itu loh, nanti kuatkan di situ. Makanya saran saya langsung buat menengah atas dulu kalau memang produkmu bagus. Kalau memang produkmu berkualitas, langsung mainkan menengah atas. Mas, menengah bawah ini gimana? Yang menengah bawah tetap jalan dengan brand lama, atau kita buat brand baru dengan paket yang menengah atas. Kalau memang nggak mau yang brand lama diganti seperti itu. Bisa main seperti itu. Ya. Oke Mas Hendrik, ini di belakang penanya lagi, ini udah ada yang raisen. Saya lihat ada Bu Ambar. Bu Ambar via Food ya. Monitor Bu Ambar. Bu Ambar. Ya, silakan. Takutnya disambi yang lain, Pak. Ya, Bu Ambar mungkin. Silakan. Ya, sambil nunggu Bu Ambar aktifkan ini Mas, kita baca di kolom chat. Itu juga ada pertanyaan juga. Oh ya, Bu Ambar monitor. Iya Pak. Ini saya mau tanya. Iya Bu, silakan. Untuk packaging saya yang itu untuk packaging pastel kering itu apakah harus dibikin seperti yang tadi dilihatkan tadi ya? Oh iya. Pakai apa itu tadi? Kemasan yang roto ya, rotografur. Ya yang tadi. Oke, sudah Bu. Untuk sementara ini kan saya masih packagingnya pakai plastik sama main di toples. Boleh lihat, untuk kalau lebaran saja. Oke. Pertama gini. Itu seperti apa ya? Yang bagusnya seperti apa? Pertama. Terima kasih ya. Mindset awal kemasan itu kuncinya untuk melindungi. Kalau memang pastelnya nggak gampang remuk, boleh pakai ini. Iya. Kalau pastelnya nggak, tapi gini bedanya. Kalau pakai ini, biasanya marketnya itu sudah positioningnya anak muda, Bu. Snack positioningnya. Kalau memang targetnya anak muda, misalnya kan pastelnya isinya pedas, isinya keju atau yang lain. Nah, itu bisa dimainkan dengan kemasan ini. Karena kemasan ini positioningnya targetnya anak muda. Tapi kalau pastelnya untuk orang tua, tetap pakai yang kayak toples dengan stiker yang menarik, premium. Nah, itu untuk orang tua. Makanya marketnya siapa dulu pastel ini. Kalau memang pastelnya untuk anak muda, Mas, pastelku untuk anak muda, oke kita pakai kemasan ini nggak masalah. Karena orang tua ketika dikasih kemasan ini mereka nggak mau, Bu. Tapi kalau pastelnya untuk orang tua boleh. Nanti makanya dilihat dulu, Mas pastel A untuk anak muda, Mas pastel B untuk orang tua. Jadi kemasan itu selain melindungi juga
Selain melindungi, selain untuk keindahan atau untuk menarik perhatian juga untuk sesuai dengan target market, membentuk persepsi target market, Bu. Paham maksudnya? Makanya gitu ya. Pastelnya jangan karena temanku bagus pakai ini sampai ikut-ikut enggak. Tapi pastel ini marketnya siapa? Kalau memang ada market untuk anak muda, nah boleh kemasan itu. Tapi kalau marketnya hanya orang tua, ya jangan. Soalnya apa? Itu bukan untuk orang tua, tapi untuk anakmu muda. Paham, Bu ya? Berarti kita harus melihat dulu pangsa pasarnya seperti apa. Iya, gitu. Lihat tadi urutannya 6T tadi, 6 teknis tadi urutannya itu formula yang saya buat untuk UKM. Saya belajar 5 tahun di UKM, nah saya buatkan formula khusus buat UKM. Saya yakin dengan formula ini juga bisa. Sama benar-benar produknya bagus ya, marketnya tepat, brandingnya bagus, sampai luar biasa di branding, nah, nanti kontennya bagus, dikuatkan lagi konten, media komunikasi diaktifasi, kemudian didistribusikan dengan good channel. Saya jamin insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan ini formula ini saya buat dan saya praktekkan dulu, Bu. Saya praktek dulu, terus saya buatkan untuk apa? Biar UKM mudah. Sebenarnya gampang. Dan ini memang butuh tim. Memang butuh tim. Next, boleh silakan. Nggak bisa sendiri ya? Bisa sendiri, Mas Wahyu. Butuh tim atau harus ada atau jasa seperti itu. Iya, paham. Kemarin udah dibahas kan dari Bu Bambar, kemarin ada juga dari teman-teman, itu monggo juga bikin konten seperti apa. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Mewakili Bu. Iya, terima kasih Mas ya. Iya, siap, sukses terus Bu. Amin. Semoga bermanfaat ya. Saya sambil lagi. Semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Ya. Saya sambil jualan lagi Mas ya. Oh, siap. Terima kasih. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya Mas Hendrik yang di kolom chat. Nah, ini buat teman-teman yang frozen food, Mas. Nah, frozen food ini kan ada yang cireng. Nah, memang frozen food ini selama pandemi ini lagi meningkat, permintaannya tinggi. Ya, contoh cireng ya, cireng isi. Nah, ini cocok pakai packaging apa ya, Pak ya, Mas ya? Frozen karena yang saat ini yang ada gambaran pakai plastik dan di vakum, tapi masih kesulitan desainnya. Jadi kalau dengan gimana? Karena di desain sendiri kan ada bahan cat ya, takutnya mempengaruhi di makanan. Monggo Mas. Ya. Jadi kemasan apa? Frozen food. Frozen food ya. Frozen food. Ini khusus cireng atau khusus frozen food, Mas Ayu? Ya, ininya frozen food ya, Mas. Di spesifiknya frozen food itu kira-kira kemasannya untuk teman-teman frozen food ya. Untuk desainnya, misalkan nggak punya dana pakai plastik boleh, terus pakai desain atau stiker boleh. Jadi untuk memang atau nanti kalau sudah punya dana besar pakai yang plastik full print kayak frozen food yang sudah terkenal. Itu pakai full print. Nah, itu lebih murah, harga Rp150 tapi nyetaknya harus Rp200.000. Itu murah, tapi harus nyetak Rp200.000. Kalau memang nggak punya dana, kita pakai stiker, kita desain. Yang penting apa? Ada logonya, ya, ada logo brandnya. Terus ada stimulan. Stimulan ini gambar produk yang sudah matang. Paham ya? Paham ya maksudnya? Jadi logo, terus ada produk stimulannya, itu produk yang sudah matang, terus sama keterangan-keterangan yang lain. Jadi kuncinya itu harus ada stimulannya. Perlu kelihatan dalamnya nggak, Mas? Nggak usah. Orang dalamnya kan sudah dibaliknya sudah dalamnya. Yang ini agak besar, harus agak besar, plastik agak besar. Kenapa? Kita nonjolin yang sudah matang. Orang otak akan brand otak kita. Kalau kita lihat makanan matang, kayak mie goreng kan nggak mungkin yang mie-nya mentah yang ditunjukin. Tapi ada telurnya, ada sawinya, ada cabenya seperti itu. Itu stimulan untuk orang mau beli, penasaran isinya apa, penasaran ingin buat. Nah, jadi pertama logonya, terus ada stimulan desain untuk atau foto produk untuk yang sudah matang, terus keterangan-keterangan. Dan jangan medit, jangan pelit untuk stiker, jangan kecil, tapi full. Kalau bisa 80%. Yang belakang kosong nggak apa-apa. 70% atau 80%. Jangan yang cuma 20%.
Ya, ngomong-ngomongin produk simulannya tadi Mas ya. Nah, kalau Indofood itu dulu waktu kecil tuh mana telurnya dibuka. Memang jadi memang gambarnya harusnya menarik Mas. Dia nggak bohong. Jadi kalau dulu tuh waktu kecil beli Indomie, wah bayangan kita lihat kemasannya ada telurnya di dalam. Nggak apa-apa, itu strategi marketingnya. Oke. Lanjut Mas di kolom chat. Mungkin teman-teman kalau yang kita nanti kita akhiri jam 9 seperti sebelum-sebelumnya. Monggo kalau yang mau tanya langsung. Yang tanya ya. Iya, alhamdulillah antusias Mas ini Mas. Oke, di kolom chat ini Mas Hendrik dari Mbak Anggi Surabaya. Batasan usia untuk segmen anak muda dan orang tua, range usia berapa Mas untuk masing-masing segmen tersebut? Oke, ini menurut saya ya. Jadi sekali lagi menurut saya untuk misalkan anak-anak ya umur 8 tahun sampai 12 ketika remaja sekitar 14 sampai 25, terus dewasa 25 sampai 40-an. Nah, itu orang tua 40 ke atas. Ya, itu aja sih. Itu menurut saya. Atau dicek generasi X, Y, Z dan yang satunya lupa. Cek di situ generasi X umur berapa, generasi Y umur berapa, generasi Z. Boomers, generasi X, itu bisa dicek di situ. Ya, banyak di Google lah, banyak kok. Dan saran saya ketika punya produk fokus di salah satu target marketnya, fokus di generasi apa gitu. Jangan semua kalangan, nggak ada target market semua kalangan itu. Nembak itu namanya satu sasaran, bukan nembak bom gitu. Kita nembak itu benar-benar tepat sasaran, nggak ada. Kadang kasihan nanti desainernya kalau Mas targetnya semua kalangan, nanti gambarnya macam-macam, gambar kartun, gambar premium, gambar funny brand, macam-macam, kasihan yang desain. Ya. Bingung. Sambil nunggu pertanyaan yang lain atau teman-teman yang mau raise hand, mungkin Bu Salama ini yang aktif. Ada pertanyaan Bu? Tidak apa Bu, monggo. Saya mau tanya Mas Hendrik, nggak apa-apa Mas ya, moderator sekalian. Mas, kita ngelihat teman-teman UKM ya, 2-3 tahun belakangan. Ya balik lagi dari hobi, biasanya dari hobi muncul produk tanpa dianalisa. Ini sekarang banyak UKM-UKM yang latah, Mas. Saya sebut salah satu produk yaitu sambel. Sambel ini sekarang banyak yang bikin, Mas. Apalagi ada pelatihan Bu Yuyun ya, pelatihan sambel. Saya banyak lah, Mas. Jadi sama yang legendaris pun ada di Surabaya terutama yang udah terkenal buat oleh-oleh kalau ke Surabaya. Sambel ya. Pertanyaan saya, Mas Hendrik tadi menyarankan kemasan yang intinya produk yang bisa dikirim ke seluruh daerah atau seluruh kota atau bahkan ke luar negeri. Kemasan yang paling praktis, yang paling aman itu seperti apa? Terlepas ini produknya mungkin sambel, tapi mungkin bisa yang lainnya ya. Karena tadi ada paper bag. Paper bag itu kalau dipakai dengan keripik itu kan biasanya keawetan kerenyahannya itu nggak awet. Itu gimana Mas? Monggo. Untuk keripik saya kan dulu paper bag, tapi dalamnya itu plastik Mas Wahyu. Jadi plastik dulu dimasukin paper bag. Jadi paper bag pas waktu ngirim itu dipisah, paper bag sendiri, plastik sendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak kelihatan lungset nantinya. Itu untuk yang keripik. Berarti ditaruh di plastik dulu, terus dimasukkan paper bag. Oke. Untuk sambel, setahu saya kan saya nggak ahli di bidang kayak pengawetan. Menurut saya, setahu saya itu ada pakai botol plastik yang kayak sambal cuk atau Bu Ida. Dia seperti itu. Dia pakai itu, terus ada yang pakai aluminium foil untuk ngepresnya. Untuk itu bentuk kertas sama bentuk yang kayak minuman cola itu cetek itu, itu ada juga. Terus habis itu pakai penutup yang kuat. Habis penutup pakai yang plastikan lagi di vakum itu. Nah, seperti itu. Untuk aman, insya Allah kalau pakai itu masih sudah aman. Dan maksud saya, kalau mau main sambel yang beda. Saya punya murid, dia nggak latah dengan sambel-sambel yang seperti itu. Dia pakai yang sambal kering, sambal klothok. Unini namanya.
Dia sambal kotak. Kenapa saya suruh pakai itu? Kenapa? Karena masih belum ada yang main. Kalau sambal yang bawang, sambal apa namanya, terasi, sambal hijau sudah banyak red ocean. Nah, saya nyuruh dengan positioning yang beda, yaitu sambal dengan kering atau kayak abon itu sambal klothok. Saya suruh buat itu. Nah, sekarang sudah punya karyawan, puluhan karyawan, nggak bisa ngirim ke Jerman. Bu Nini klothok, coba. Ini klothok ya. Harus rata, sambal-sambal yang sama semua, tapi harus punya positioning, harus punya pembeda, harus punya value yang unik dari yang lain. Dan dia jadi pionir di situ. Enggak, kenapa saya nanyakan hal ini, Mas? Karena tahun lalu, terutama di awal-awal pandemi, saya tuh membantu teman-teman UKM. Ada yang salah satu teman ngirim sambal itu ke Taiwan, Mas. Iya, terus. Nah, saya dapat ini teguran dari pihak juga clearance pengiriman luar negeri itu karena bocor. Nah, itu. Jadi, karena nggak dilapisi kan yang saya bilang kan ada lapis pertama pakai botol itu, kedua ada penutupnya aluminium kertas itu pakai setrika atau pakai press. Yang kedua pakai kayak aluminium yang kayak tutupnya Coca-Cola itu pakai press juga alat. Habis itu pakai plastik ditutup, ya. Habis itu pakai diplastiki lagi, pakai vakum. Insya Allah itu aman. Biasanya teman-teman yang bisa ngirim luar kota itu pakai itu, Mas Wahyu. Tapi kalau boleh tahu sampai berapa, Mas? Apa? Sampai berapa untuk biayanya gitu? Biayanya sekitar 3,5 atau 5 ribuan paling. Itu semua. Satu kemasan itu ya? Iya, satu kemasan. Itu nggak masalah invest di situ, tapi harganya nanti naikkan, premium kan, seperti itu. Cuma nanti main branding aja. Kita foto produk, kita endorse, kita desain yang bagus, kita punya copywriting yang bagus, insya Allah nanti namanya harganya naik pun nggak masalah gitu. Kenapa UKM harus tahu branding, harus tahu positioning, nanti biar nggak perang harga, Mas Wahyu. Kita bisa punya harga sendiri. Betul. Itu yang lagi jadi sorotan sekarang, perang harga itu. Oke, Mas Hendrik, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Dari produsen kecap. Wah, ini sudah kelihatan produknya sudah jelas. Produsen kecap dari Malang. Ini sepertinya Mas Dwi namanya. Malang mana Mas Dwi? Nah, ini Mas Dwi. Mas Dwi mungkin kalau mau pakai audio, monggo. Jangan ngobrol langsung, Mas. Udah, monggo. Langsung aja, Mas, dari di kolom chat. Jadi langsung ditanyakan langsung, Mas. Halo Mas Bayu, Mas apa? Mas Dwi. Mas Dwi. Iya. Itu berdasarkan kecap ini kan hampir semua kecap itu kan botol ya, dan hampir sama botolnya seperti itu. Iya. Itu saya ingin beda gitu loh. Artinya ketika sama dengan kecapnya lain kan saya harus bertaruh dengan satu yang besar. Jadi tidak ada pembeda. Mungkin saya sarannya mungkin kemasan apa yang paling baik ya, beda gitu. Terima kasih. Kalau rasa oke ya, dari produk rasa berani tarung ya. Kalau rasa dari kualitas rasa berani. Ya, kalau dari rasa kebetulan kami dulunya itu rasanya tidak kalah dengan pabrikan gitu. Cuma kemasannya yang kalah, artinya kalah di branding, kalah di iklan gitu. Jadi pinginnya beda itu. Ya, yang lain pakai iklan TV, Pak ya. Jadi gini, sebenarnya nggak hanya di iklan atau TV, tapi Bapak bentuk kecapnya spesialis apa? Misalkan coba bentuk, kebanyakan kalau Bango itu spesialisnya di sate, misalkan dia dipaksakan Nusantara. Kalau saran saya, kecap Bapak ini spesialisnya di bakso Malang. Coba harus makan bakso harus kecapnya Bapak. Nah, itu loh. Kuatkan di situ aja, Pak. Paham ya? Sehingga Bapak kuat di situ. Kalau kayak kecap Bango ABC kan mereka positioningnya untuk masakan. Ya, paham ya? Halo? Ya, paham. Ya. Nah, Bapak ini kuatkan di positioningnya. Ini spesialis kecapnya bakso. Nah, kuatkan di situ, Pak. Dengan kemasan nanti yang cari botol yang bagus, cari botol yang beda, mungkin yang legend nanti didesain yang khusus benar-benar sampai itu kecapnya spesialis bakso. Meskipun nanti ada desain yang spesies untuk kecap umum, tapi sampai buat kecap kemasan yang buat spesialis bakso. Dan nanti
buat brand yang atau buat kemasan yang lain untuk yang umumnya. Tapi yang dipromosikan, yang tetap dikencengkan, yang spesialis bakso aja. Soalnya kalau mau tarung yang Mama Bango sama ABC sama yang lainnya, itu sampean kalah. Tapi sampean harus tahu kelemahan mereka. Mereka nggak cocok sama bakso, sampean kuat di bakso. Mainkan di situ dengan kemasan yang lebih menarik, yang lebih lebih pantas, dan nanti ketika orang bakso beli itu bangga. Bakso yang premium juga bangga seperti itu. Yang botol seperti apa? Sebenarnya kalau botol kecap hampir sama ya. Kalau nggak tahu, kalau memang nanti ada botol yang bagus, sampai tunjukkan saya, oh bagus Pak. Nah, tinggal nanti kita mainkan desainnya aja, lebih ke desain. Tapi saran saya tadi positioningkan bahwa sampean ini kecapnya spesialis bakso. Jadi ingat kecap bakso, ingat kecapnya sampean. Oh, siap. Itu lebih mudah membangun brandnya, Pak. Jadi lebih detail ke target marketnya yang lebih detail ya. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Kenapa harus spesifik? Kalau nggak spesifik akan meluas, Pak. Akan kita nggak dikenal, nggak gampang dikenal. Tapi kalau kita spesialis, kalau kita spesifik, itu nanti gampang diingat. Benar nggak, Mas Wahyu? Makanya saya spesialis UKM yang modal minim atau pemula. Saya mempositioningkan markas itu spesialis UKM pemula. Jadi ingat UKM pemula, ingat markas. Nah, seperti itu. Gimana Mas Dwi? Oke. Lagi Mas pertanyaan sambil nunggu peserta lagi. Nanti kita akhiri di 20-50 Mas ya pertanyaan. Saya ada pertanyaan gini Mas. Kita ngomongin brand. Tagline atau kalau orang Jawa dulu ngomongnya semboyan atau semangat dalam satu produk ya, tagline ya kalau kekinian. Itu mempengaruhi nggak Mas? Contoh nih gini. Nah, kita sebut minuman teh botol. Dulu tahunya kita teh botol ya teh kotak. Ya, itu kan nggak jauh-jauh dari itu. Sekarang muncul teh yang kita ngomong spesialis diambil dari daun pucuk. Nah, kita ngomong pucuk, kita aja udah teh pucuk. Nah, itu menurut Mas Hendri gimana? Menurut saya ya strategi teh pucuk luar biasa. Maksudnya dia bisa mengalahkan teh sosol yang legend, super legend itu. Dia mempositioningkan dia sebagai spesialis teh pucuk. Dalam arti dia yang terbaik, meskipun harganya juga hampir sama seperti itu, atau lebih murah itu. Dia mempositioningkan itu. Kelemahannya apa? Dan salah satu kelebihan di teh pucuk itu distribusinya, Mas. Jadi kita ingin beli teh sosol, tapi yang dilihat teh pucuk. Akhirnya belinya teh pucuk, benar nggak? Dan dia dengan tagline yang pucuknya tagline-nya apa, Mas? Lupa saya. Ya intinya nikmati pucuknya ya. Pucuknya dari pucuknya. Nah, itu dia benar-benar mempositioning. Itu maksud saya. Sebenarnya mereka sama-sama teh. Ya. Tapi yang kita ketahui bahwa yang teh terbaik itu di pucuknya, benar nggak Mas Bayu? Ya, betul. Dia mempositioningkan itu. Ketika positioning teh pucuk dan terbaik, apalagi dengan dia distribusi channelnya yang bagus, dia selalu terlihat. Ketika kita di Indomaret atau di warung-warung, teh pucuk selalu terlihat. Nah, itu yang terjadi, terbentuk brandingnya bahwa sekarang teh pucuk bisa mengalahkan teh sosro, teh kotak dan lainnya. Kenapa? Karena dia kuat di distribusi, dia kuat di tagline, dan dia kuat di harga. Dan rasa juga ada manisnya, disukai orang Indonesia seperti itu. Itu strategi yang makanya dia pembedanya di situ. Meskipun botolnya hampir sama. Atau dia sekarang kuat di plastik. Kalau dan tagline sangat mempengaruhi. Jadi tagline ini gunanya membantu memperkuat positioning sebuah produk, Mas Wahyu. Jadi untuk ngangkat, Mas ya. Ya, untuk ngangkat produknya dan mudah diingat. Jadi kalau kita ngomong mungkin bisa dipikirkan teman-teman UKM, Mas ya. Jadi kalau brand-brand besar itu memikirkan hal yang paling kecil pun dipikirkan. Contoh kalau teh pucuk ya, orang tahu ngomongnya pucuk ya, daun teh pucuk ya berarti teh pucuk. Nah, itu. Kalau kita ngomong permen kopi ya pasti kopiku, ya kan tahunya kan gitu. Itu nancep banget. Nah, mungkin ya tadi benar kalau Mas Dwi dan nancepnya bukan karena tagline-nya hebat, Mas Wahyu, tapi karena diulang-ulang terus. Paham ya? Bukan karena tagline-nya
keren bukan, tapi diulang-ulang terus. Itu namanya recognition. Jadi karena diulang-ulang konsisten, orang nangkep. Jadi bukan karena hebatnya tagline, tapi karena hebatnya pengulangan, karena biaya iklannya yang luar biasa, sehingga nancep. Ya itu masalahnya. Tadi Mas Hendrik di waktu materi, pemaparan materi itu saya rangkum kita harus konsisten, komitmen dan fokus, Mas ya. Nah, terutama dengan tagline tadi, mungkin diulang-ulang, jangan hanya sekarang bikin terus 6 bulan lagi. Promosinya lagi, seminggu 3 kali ya, harus sehari tiap hari, sehari 3 kali, 10 kali, tambah banyak tambah bagus. Penting orang ingat terus. Oke. Mas, ini ada yang tanya nih Mas, kalau mau konsultasi desain bisa dilanjut di mana Mas? Mungkin nanti di WA saja, kasih nomor saya ya. Mas ya, Mas diketik aja, Mas di kolom chat, atau kalau ada di bolpen aja nggak apa-apa. Mas Bagus, minta tolong nomor saya Mas Bagus. Ya, mungkin bantu Mas Bagus. Oh, Mas Koiro Jikin, salam Mas Koiro Jikin, salam. Ini salah satu apa namanya, hidroponik, rajanya hidroponik. Ya. Oke, mungkin sesuai ini Mas ya. Sekarang udah jam 20.51. Mas Hendrik, kita dengan Pak Budi selaku pembina kita biasanya kasih di akhir acara kasih resume Mas. Pak Budi monitor. Suara saya terdengar Mas Wahyu? Dengar jelas Pak Budi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ini Mas Hendrik mau berbagi ilmu yang menurut saya sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua ya Pak Mas Hendrik. Kalau packing ini saya selalu mengibaratkan seperti baju. Kalau manusia itu pakai baju ya. Ya, baju itu kalau mau baju pesta, baju olahraga, baju santai, baju di rumah kan beda-beda. Nah, itu tergantung pada penggunaannya. Nah, ini makanya ini Mas Hendrik tadi bicara banyak tentang packing dan dihubungkan dengan STP ya, segmentasi, targeting, positioning dan diferensiasi. Saya lihat seperti itu. Mungkin Mas Hendrik kalau ada waktu kapan-kapan bisa nggak ya berbagi dengan kami ya, karena Mas Hendrik kan nggak teoritis ya, tapi benar-benar sudah praktek. Mungkin memberikan webinar lagi mungkin setelah hari raya nanti Mas Hendrik. Siap itu Pak Mas Hendrik. Saya lihat ada Mas Hendrik sangat paham tentang bisa untuk membantu teman-teman saya siap. Tentang segmen, targeting, positioning dan diferensiasi. Saya lihat dari UKM-UKM masih belum terlalu paham Mas Hendrik. Jadi khusus saya mohon nanti Mas Hendrik bisa suatu saat bisa berbagi ilmu tentang itu. Karena itu kan nanti branding itu kan bermula dari situ dulu kan Mas Hendrik. Dari segmentasi, benar Pak. Baru diferensiasi. Nanti tolong bisa di-sharekan. Dan satu hal yang tadi saya sangat terkesan ya, ucapan Mas Hendrik ya, serahkan pada ahlinya. Ini yang saya selalu lihat para UKM ini kadang-kadang itu sak karpe dewe kadang-kadang ya, sak senenge dewe gitu. Buat ngerasa bisa. Pengalaman saya di mana-mana itu ya, buat kok kayak gini ya, logonya kok kayak gini. Kasih nama anaknya, nama bapak, namanya dia, istrinya, yang tidak menjual gitu, tidak ada nilai jualnya. Ini saya sering. Benar. Warnanya hijaunya kok hijau. Egonya. Hijau. Ya, ini kan nggak pantas gitu. Itu yang menurut saya tolong teman-teman para UKM ya serahkan pada ahlinya. Ya serahkan pada ahlinya. Ya misalkan kalau bayar ya bayarlah. Mungkin ya nggak terlalu mahal nggak apa-apa ya. Desain itu ya urusan desain, saya disuruh desain juga nggak bisa Mas Hendrik. Karena saya bukan ahli desain, jadi serahkan pada. Dan juga yang saya tadi terkesan Mas Hendrik bahwa Mas Hendrik ini sebenarnya sudah menjalankan visi misi BPB Mas Hendrik. Berbagi bersama berkembang. Berbagi ini dalam arti di sini tidak harus membagikan sesuatu dalam bentuk barang, enggak. Berbagi bisnis ya kan? Berbagi bisnis, kolaborasi kata-katanya tadi. Benar. Kalau kita nggak ahli marketing ya, cari ahli marketing. Kalau kita nggak ahli desain, cari ahli desain untuk kolaborasi. Kalau bahasa Jawanya itu jangan dikayai dewi, jangan benar sendiri ya. Bantu orang produksi juga. Ya, saya lihat sering UKM ini pengennya diayai sendiri dengan pemikiran begini Mas Hendrik, dengan pemikiran
Kalau saya kerjakan sendiri, profit margin saya pasti besar. Ya, itu kira-kira seperti itu. Sebetulnya, Pak. Ya, misalkan kalau saya kerjakan sendiri, Pak, mulai dari produksi, packing, jual, ngirim ke konsumen, saya kerjakan sendiri. Mungkin profit margin saya 30%, 40%. Tapi wah, mereka pasti omsetnya nggak bisa besar. Karena keterbatasan kemampuan mereka. Keterbatasan, ya kan mesti capek sendiri dan sebagainya. Nah, padahal kalau mau berbagi, udahlah bagian ini yang produksi bagian ini yang produksi ini. Nah, profit marginnya pasti akan nggak sampai 30-40%, mungkin hanya 10%. Tetapi karena dikerjakan sama-sama, omsetnya pasti akan meningkat dan jangka panjang akan besar. Jadi ya memang inilah visi misi dari komunitas yang kami bentuk gitu Mas Hendrik, jadi berbagi bersama berkembang. Jadi kolaborasi, kita berbagi bisnis, kita kolaborasi, kita berkembang sama-sama. Jadi itu kira-kira seperti itu. Saya kira itu Mas Wahyu dari saya. Ya, saya terima kasih sekali lagi pada Mas Hendrik dan saya mohon nanti dalam kesempatan lain kali bisa berbagi lagi tentang STP dan diferensiasi, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi untuk resumenya acara malam ini. Mungkin Mas Hendrik ada ini yang statement terakhir selain di materi tadi yang terakhir kan sudah ada, tapi ini mungkin saat menyampaikan secara langsung buat teman-teman UKM, terutama anggota PBB ya. Ini soalnya bukan hanya Jawa Timur, Mas. Ini tadi saya lihat ada yang nanya dari Bandung. Kalau di Surabaya hujan, di Bandung enggak, Mas. Monggo, Mas. Iya. Untuk teman-teman untuk mau usahanya berkembang harus punya big why atau alasan yang besar untuk berkembang. Jadi biar nanti mentalnya gak gampang nyerah gitu. Jadi alasan besar itu kalau bisa itu berdampak buat orang banyak. Jadi nggak harus untuk diri sendiri, tapi berdampak buat orang banyak. Seperti dengan visi misi BBB berbagi berkembang bersama. Ini saya sangat senang banget. Apalagi tadi sudah diberi kesempatan untuk sharing dan niat saya juga di sini berbagi. Nanti ditiru aja ilmu saya nggak apa-apa. Ditiru saja pola bisnis saya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya yakin ketika semakin berbagi kita akan berkembang dan besar bersama seperti itu. Dan pesan saya, hidup sekali, bermanfaatlah berkali-kali. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo tolong diinformasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.